Apakah kamu pernah mendengar diet yang tidak melarang kita untuk makan apapun? Dan kapan waktu yang tepat bagi kita untuk makan ketika menjalani diet? Mari sama-sama kita bahas tentang intermittent fasting ini. Kita akan kupas tuntas dari praktek sampai teorinya, sehingga teman-teman bisa ikut menjalani intermittent fasting dengan baik dan benar di rumah dan sampai pada body goals yang teman-teman mau. Di video kali ini kita akan membahas seputar intermittent fasting. Yang pertama kita akan membahas apa itu intermittent fasting. Yang kedua, cara kerja dari intermittent fasting ini. Lalu yang ketiga, jenis-jenis intermittent fasting apa saja yang bisa teman-teman coba di rumah. Lalu yang keempat, tips dalam menjalani intermittent fasting tanpa harus berpuasa yang keras ataupun diet yang ekstrim. Oke, kita masuk yang pertama, penjelasan apa itu intermittent fasting atau lebih populer adalah diet IF. Di mana sering orang mengatakan diet IF adalah sebuah kegiatan berpuasa. Sebenarnya itu kurang lebih sama, di mana intermittent fasting ini adalah di mana kita mengaturkan waktu kita, kapan kita makan, kapan kita tidak makan. Di mana intermittent fasting ini tidak berfokus pada apa yang kamu makan, tetapi kapan kamu makan. Lalu apa sih tujuan dari intermittent fasting ini? Di mana waktu kita menjalani intermittent fasting, kita memberikan waktu bagi tubuh untuk membakar lemak dengan maksimal. Begitu juga kita sedang meningkatkan hormon pembakar lemak kita. Di mana juga yang ketiga, kita sedang membuat tubuh kita bisa pada posisi defisit kalori. Lalu bagaimana sih cara kerja dari intermittent fasting ini? Di mana intermittent fasting ini akan menekan kadar insulin pada tubuh kita, sehingga tubuh kita memaksa untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi utamanya, bukan dari gula yang kita konsumsi setiap harinya. Selain itu juga intermittent fasting sangat berguna untuk mengatur gula darah pada tubuh. Begitu juga menurunkan risiko inflamasi dan meningkatkan fungsi otak. Kita masuk pada jenis-jenis intermittent fasting. Yang pertama adalah 16:8. 16 jam di mana kita menjalani puasa. 8 jam kita menjalani masa di mana kita boleh untuk makan dan juga minum. Kapan waktu 16 dan juga 8 itu? Kalau saya boleh sarankan, di mana jam 8 malam adalah waktu bagi kita stop untuk makan, dan dari jam 8 malam tersebut sampai jam 12 siang besoknya kita berpuasa. Dan dari jam 12 siang sampai ke jam 8 malam lagi, di saat itu kita boleh makan. Mengapa kita ngambil waktu dari malam sampai siang besoknya? Karena di saat posisi pagi hari, ketika kita tidak sarapan, di mana orang mungkin sering ya dianjurkan oleh orang tuanya ataupun juga sudah menjadi budaya ya, itu sarapan di pagi hari. Tapi di intermittent fasting ini, ketika kita menjalaninya berpuasa di pagi hari sampai di siang hari, di mana di saat itu adalah waktu yang paling efektif dan efisien bagi tubuh untuk membakar lemak. Karena di saat itulah hormon insulin kita sangat ditekan, sehingga kadar lemak di dalam tubuh menjadi sumber energi utama, sehingga rak badan kita bisa lebih ramping dan kita sampai pada body goals yang kita inginkan. Lalu yang kedua adalah 18:6. 18:6 ini termasuk ketat ya teman-teman ya, termasuk ekstrim. Karena mengapa? Karena kita hanya punya waktu 6 jam untuk makan dan 18 jam kita untuk berpuasa. Itu sebabnya kita betul-betul memastikan tubuh apakah kita sanggup atau tidak. Dan teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang pertama dulu ya, supaya jangan lemas langsung ya, dan kita jadi kapok untuk diet ya. Jadi 18 jam di awal, 18 jam itu dimana kita melakukan puasa. 6 jam kita diberikan waktu untuk boleh makan dan minum. Lalu kapan? Sama seperti yang di awal, dimana kita tinggal aturkan waktu, dimana dari jam 8 malam sampai jam 2 siang ya. Kita tambah 2 jam aja nih, dari 16 ke 18. Kita tambah 2 jam ke depan. Jadi dari 8 malam sampai jam 2 siang kita tidak boleh makan. Dan dari 2 siang sampai ke jam 8 malamnya lagi, itulah waktu kita untuk boleh makan dan juga minum. Nah, disitulah saatnya tubuh kita bisa membakar lemak lebih maksimal. Yang ketiga adalah 5:2. Apa itu 5:2? Dimana 5 ini adalah 5 hari bagi kita boleh makan seperti normalnya. Ada makan pagi mungkin, atau makan siang, atau makan sore, dan tidak ada waktu yang ditentukan di saat itu. Di 2 hari selanjutnya kita hanya boleh makan di rentang kalori 500 sampai 600 kalori, agar di saat kita menekan kalori secara tiba-tiba, itu membuat kadar insulin kita menjadi
tertekan dan membuat kadar lemak kita menjadi lebih maksimal untuk digunakan sebagai sumber energi. Dan yang keempat, ini cara yang mungkin orang sering melakukannya karena tidak terasa seperti berpuasa, karena dia hanya menjalani hari yang seperti biasa. Apa itu? Dimana one day a meal, dimana dalam satu hari itu dia hanya makan satu kali. Terserah dia mau apakah dia makan di pagi hari dan dia nggak makan lagi sampai besok paginya, atau mungkin dia hanya makan di siang hari dan tidak makan lagi sampai besok harinya, sampai ke siang hari besoknya gitu ya. Apakah mungkin dia makan di jam 10 malam? Who knows, kita nggak tahu ya. Tapi dia hanya makan di satu hari itu saja, sehingga dia tidak mengulang makan lagi di hari yang sama, dan dia hanya makan satu kali dalam satu hari. Tapi bagi pemula, saran saya, dimana kita harus mulai dulu dari hal-hal yang simple dulu ya, yang lebih mudah ya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah expert, sudah rasa-rasanya bisa untuk lebih ekstrim lagi ataupun lebih lama lagi berpuasanya, bisa ditambahkan. Kalau saran saya adalah kita bisa mulai dari 12 jam kita berpuasa, 12 jam juga kita boleh untuk makan, atau mungkin 14:10 ya. 14 jam kita berpuasa dan 10 jam kita boleh makan, tapi dengan makanan-makanan yang lebih terkontrol ya, tidak asal-asal makan. Lalu bagaimana kita bisa berhasil dalam menjalani intermittent fasting ini? Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan diri ya. Karena ketika kita memaksakan diri, secara psikologis kita akan merasa tersiksa. Sehingga tubuh kita, pikiran kita mengatakan, waduh ini harus balas dendam ini. Kita makan apa aja jadinya kan? Itu sangat tidak baik teman-teman. Kita harus enjoy dalam menjalani diet ini, supaya jangan kita merasa di dalam perjalanan diet ini kita seperti disiksa, kita seperti dikekang untuk makan. Tidak, tapi kita harus enjoy supaya kita ini menjadi sebuah habit setiap harinya ya. Lalu yang kedua, perbanyak juga minum air putih, karena air putih ini sangat berfungsi untuk memberikan cairan yang cukup bagi tubuh untuk bisa menjalankan sistem metabolismenya ya teman-teman ya. Jadi jangan skip dari minum ini. Kadang juga orang berpikir, oh nggak usah minum, karena nanti kalau minum badan lebih besar, lebih berair. Tidak ya teman-teman ya. Minum itu sangat penting. Teman-teman sangat dianjurkan untuk minum setiap harinya. Jangan sampai di skip, karena ketika kita di skip kita akan bisa dehidrasi ya. Lalu hindari juga makanan-makanan yang tinggi gula saat kamu berbuka. Di mana budaya Indonesia, apalagi kayak ini ya, kayak Idul Fitri ya, bulan Ramadan, di mana banyak orang untuk memulai buka puasa di sore menjelang malam itu, mereka mulai dulu dari manis-manis, entah itu kayak teh es jeruk gitu ya. Nah itu sangat tidak dianjurkan. Karena mengapa? Ketika kita memakan ataupun memulai dari manis-manis, tubuh kita akan merasa lebih banyak lapar lagi teman-teman. Karena lidah kita akan bakal lebih terasa enak selera makannya ketika kita mulai dari manis-manis. Mulailah dari air putih dulu ya. Mulai dari putih dulu, lalu kita makan buah dulu. Setelah itu baru kita makan makanan utamanya, boleh seperti nasi, juga protein-protein lainnya ya. Dan saat kita berbuka, fokus kita adalah pada nutrisi dari makanan yang kita makan ya. Jadi jangan kita seperti makan kayak orang yang balas dendam. Oh kita udah puasa, maka kita makan nasi padang. Enggak, masalahnya bukan di nasi padangnya teman-teman ya, tapi apa yang kita tambahkan di nasi padang tersebut. Biasanya orang makan nasi padang ya dengan bersantan-santan gitu ya. Ada gorengannya juga, ada kerupuk juga lagi ya. Nah ada juga mie gorengnya kadang. Nah ini nih, pola diet seperti ini seperti orang yang balas dendam ya teman-teman. Itu sangat tidak baik. Karena mengapa? Walaupun mungkin pikiran kita mengatakan, oh aku udah bersusah-susah diet selama 16 jam, 18 jam dengan ekstrim. Masakan tidak bisa ataupun tidak boleh makan di 6 jam atau 8 jam itu, makan terserah. Nggak gitu juga teman-teman ya. Dimana kita sudah konsisten dan kita ada komitmen untuk melakukan diet ini, bukan hanya untuk di satu hari itu aja. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk balas dendam sekalipun kita sudah melakukan diet di hari itu. Tapi tetap kita mengontrol makanan kita, sehingga apa yang kita makan itu berfungsi, bermanfaat bagi fungsi tubuh kita. Lalu apa makanan yang baik? Yang pasti itu adalah kita harus ada proteinnya ya. Lalu yang kedua adalah harus ada serat, boleh dalam bentuk buah ataupun sayur-sayuran ya. Lalu yang ketiga ada karbonnya dan juga lemak, tapi tidak sebanyak proteinnya juga dengan seratnya ya teman-teman. Dan yang paling penting dari semua yang sudah aku jabarkan ini adalah konsisten.
Karena banyak orang mungkin dia lebih berapi-api di awal. Dia merasa, aku udah semangat ini gitu ya. Dan mungkin karena dia terlalu ekstrim ataupun juga tidak menjaga pola makan, ataupun seperti yang saya bilang tadi, balas dendam ketika dia berbuka puasa, dan dia merasa dia self healingnya adalah balas dendam lagi, dan dia tidak menjalani lagi intermittent fasting ini karena dia merasa kok badan gue nggak berkurang-kurang. Padahal salahnya adalah tidak konsisten dan juga tidak komit di awal. Nah, itu sebabnya kita harus konsisten dalam menjalani intermittent fasting ini setiap harinya. Namun tetap saya sarankan, mulailah dari yang simple, mulailah dari yang tidak sulit ya. Mulai dari 12:12 ataupun 14:10, supaya teman-teman jangan merasa keberatan dalam menjalani intermittent fasting ini. Dan kita harus enjoy ya teman-teman. Jangan kita kayak tertekan ataupun merasa dikekang apa yang kita makan, kapan kita makan. Jadi dalam menjalani intermittent fasting ini tidak jauh dari kata konsisten dan komitmen saat teman-teman mau memulai ini semua. Oke, jadi inilah video kita kali ini. Saya yakin teman-teman dapatkan sesuatu dari video ini. Jadi teman-teman bantu like, share, dan subscribe ya, sehingga aku lebih bisa bersemangat lagi dalam membuat konten-konten mengenai olahraga ataupun seputar diet ya. Jadi teman-teman bisa terus ngikutin setiap update dari video yang akan aku buat selanjutnya. So, sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah.